Oke, hai semuanya. Ketemu lagi sama aku Febri Saragi di acara paling keren sedunia ini. Apalagi kalau bukan cemilan, cerita milenial anak muda. Oke ya teman-teman, karena ini masih di bulan Februari, kayaknya masih dalam suasana Valentine ya guys ya. Aku nggak tahu kalian udah dapat berapa banyak coklat, udah berapa banyak tangkai bunga yang kalian terima, iya. Berapa pasangan yang tercipta atau juga berapa hati yang terluka, ya. Aku nggak tahu. Ya, tapi terkait dengan terluka, minggu ini kita akan bahas sedikit tema yang mungkin agak membuka luka masa lalu, ya, atau mungkin kalian juga sedang mengalami. Kita mau bahas soal one-sided love atau cinta tak terbalas atau cinta bertepuk sebelah tangan. Gimana? Gini ya, pokoknya gini. Ya, kita mau bahas itu semua sama dua narasumber aku yang entah mereka korban atau pelaku. Kita mau sama-sama cerita ya, dan kita mau diberkati juga mungkin dari pengalaman mereka yang mungkin sempat terpuruk bisa bangkit lagi kan. Kita mau bahas sama dua narasumber aku mana? Oke, ini mereka, tepuk tangan dulu. Kita mau kenalan dulu karena kayak minggu lalu aku bilang tak kenal maka kenalan dulu. Tak kenal maka kenalan, setelah kenalan baru ada rasa sayang. Oke, kita kenalan dulu sama yang paling cantik di antara kami ya. Silakan kamu. Bukan. Kenalan dulu ya, dari kamu dulu yang paling cantik di antara kita semua. Apa nih Kak? Kenalan apa nih? Nama? Boleh dari kamu lahir di mana? Oh. Ya, siapa nama bidan yang ini? Mantannya berapa? Boleh. Aduh, nggak ada mantan sih Kak. Oke lah Kak. Hobi bahas mantan ya? Enggak sih Kak. Oke, perkenalkan nama saya Gracela, biasa dipanggil Sela dan Selong. Oh ya, benar-benar juga. Oke. Tingkat berapa? Tingkat 4, semester 8. 4 apa? 4 misiologi. Misiologi apa? Oke, terima kasih Sela atau Selong atau Gracel Ya. yang udah mau berbagi sama kita ya. Sekarang yang paling ganteng di antara kalian bertiga. Silakan, kamu sebenarnya tim belakang layar juga ya, tapi kali ini dia nongol di depan layar. Silakan kamu kenalin dirimu. Ya, selamat. Muka-muka happy boy dong, jangan muka-muka sad boy gitu loh. Joy boy, apalah gitu. Ya, perkenalkan nama saya Yonatan, biasa dipanggil Nathan. Saya sekarang tingkat 3 teologi, usia 24 tahun. Dan di angka yang sama adalah usia saya menjomblo. Jomblo. Ya, saya nggak tahu ya apa behind the scene-nya ini ya. Oke, sebelum kita jauh lebih lanjut ya bicara soal one-sided love ini atau cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta tak terbalas atau apalah yang lain sebutannya, tapi tentang itu aku mau tanya dulu nih sama kalian berdua. Kalian bisa mendefinisikan nggak sih apa itu cinta? Oke. Apa itu cinta? Makanan ringan kah? Atau sebuah kegiatan apa kah ya? Coba dari Nathan dulu, Nathan. Ya, kalau menurut saya Kak, cinta itu adalah sesuatu hal yang sangat penting yang ada di printer. Itu tinta. Tinta, itu tinta. Ya. Saya udah serius mendengarnya padahal. Jadi, kalau menurut saya itu cinta itu adalah suatu perasaan, ya kan, suatu perasaan yang dimiliki oleh seorang manusia, di mana kita itu merasa kayak memiliki suatu perasaan kepada seseorang. Oke. Ya. Baik itu manusia atau Hewan. ya hewan juga bisa ya. Pasti cinta bisa, ya. iya, Itu apa? bener. Pasti itu cinta itu perasaan. Ya. Perasaan yang kita tujukan pada sesuatu. Oke, itu pengertian cinta menurut Nathan, Ya. yaitu cinta itu adalah perasaan. Perasaan. Menurut saya Cinta. asik. CINT. Cerita cinta tanpa arti. Enggak. Oke. Cinta. Kalau Cinta ini itu- tadi kamu Nathan sad boy, kamu Sela. Loh, jangan. Oh, jangan. Enggak, Kak. Oke, cinta. Cinta itu suatu sikap atau perilaku kita kepada seseorang yang nilainya itu istimewa. Oke. Kalau ini perasaan, ini lebih ke sikap Iya. kepada orang-orang yang kita anggap istimewa. Yes. Oke. Ada lagi? Itu aja. Itu aja.
Ini nih keren nih, semuanya berawal dari perasaan, kemudian karena ada perasaan adalah sikapnya, begitu Yes, mungkin ya. itu. Terus ini tadi kepada seseorang dan ini juga kepada siapa? Kepada orang, ada tambahan kepada orang yang istimewa. Seistimewa apa orang yang harus kamu cintai itu? Seistimewa apa Sela? Nggak Tolong bisa sediain tisu ada didefinisikan, Anggi. Kak. tisu. Nggak bisa didefinisikan dengan kata-kata, Kak. Oh ya, oke. Memang kata Agnes Mo cinta ini kadang-kadang tak ada logika ya. Tegetak jeng. Oke, terkait tema kita sore ini, malam ini Nathan sama Sela itu one sided love atau cinta bertepuk sebelah tangan. Coba tepuk sebelah tangan di mana ya? Oh ya, gini. Kira-kira menurut kalian berdua, aku nggak mau tanya sih, kalian pernah ada di posisi itu nggak? Tapi mungkin nanti aku tanya ya. Menurut kalian apa sih yang menyebabkan, karena tadi perasaan, terus ini tentang sikap, apa yang menyebabkan seseorang itu pernah atau ada kemungkinan dia mengalami kejadian cintanya bertepuk sebelah tangan? Saya dulu deh. Apa kira-kira penyebabnya? Penyebabnya mungkin yang pertama karena pertemanan sih, Kak. Oh, pertemanan. Friendzone ya. Friendzone, Kak. Oke. Ini berangkat dari pengalaman pribadi Ya, atau riset dulu nih? Pengalaman pribadi. Oh, pengalaman Udah pribadi. jauh-jauh lah. Oke. Terus? Karena dianggap teman, akhirnya ya itulah cinta bertepuk sebelah tangan. Oh. Yang kedua itu mungkin karena dia udah punya yang lain kali ya, Kak. Tapi Dia kamu punya suka? pacar. Iya, gitu. Aduh Tuhan, sakit banget. Oke. Terus? Apa lagi ya, Kak? Itu aja kayaknya. Itu aja ya. Jadi karena tadi satu friendzone, teman, terus yang kedua ternyata dia udah punya yang lain, teman-teman. Itu bisa menyebabkan cinta kita bertepuk sebelah tangan. Menurut Nathan, apa aja sih penyebab orang-orang bisa mengalami cinta bertepuk sebelah tangan? Ya, kalau menurut saya gimana bisa cinta bertepuk sebelah tangan ini terjadi karena gimana kita itu ketika kita menjalin suatu hubungan, orang yang apa ya istilahnya kayak orang lain itu dia itu kayak membuka, itu kayak istilahnya kayak beri kita kesempatan. Ketika kita menganggap itu adalah kesempatan, ternyata itu hanya apa ya, hanya suatu mungkin apa istilahnya apa ya, tindakan Biasa aja gitu. Tapi kita Padahal rasa, tapi udah kita kayak anggap sebuah wah hati. ini kayak kesempatan, tapi ternyata dianya biasa aja ya. Akhirnya biasanya seperti itu. Ya, Oke. hashtag pengalaman pribadi. Ada hashtagnya. Oke, melanjutkan hashtag dari Nathan. Kalian dua pernah nggak mengalami cinta bertepuk sebelah tangan? Terus gimana? Kisahnya boleh ya dibagi ya kayaknya? Boleh Nathan? Sering tuh. Oh ya. 24 tahun ya? Ya, 24 tahun enggak. Kalau itu kan usianya udah menjomblo, menyendiri ya. Kalau cerita tentang cinta bertepuk sebelah tangan itu aduh. Yang mana ini? Saking banyaknya. Menurut Nathan yang mana aja yang mungkin yang paling sakit mungkin ya, atau mungkin yang paling biasa aja, atau mungkin yang layak kau bagikan lah Nathan. Ya, kalau dari kisah saya sih, kalau tentang hal ini, tentang cinta bertepuk sebelah tangan itu, ya yang tadi saya bilang, jadi kita itu, misalnya kita lagi apa ya, berteman lah kan, berteman. Ini temanmu di sini. Iya, misalnya. Kan lagi cerita pengalaman, kan? iya. Oke, temannya di sini. Iya, terus kita kayak rasa akrab gitu kan. Rasa akrab ini udah mulai, karena satu kelas, udah- satu angkatan. Iya, Oh, iya. Oke. Ya kan udah Makin rasa. merasa. Terus jadi ketika apa ya membangun, jadi hubungan udah misalnya udah kayak akrab nih kan, udah akrab. Terus kayak rasanya kok nyaman gitu kan. Oh, oke. Mungkin mulai ada kayak aduh apakah ini Cinta. ya? Ini Akhirnya- namanya cinta. Akhirnya- oh ini kah cinta. Nah, jadi ketika merasa bahwa ini apakah ini memang cinta ini kan? Asik. Ya kan? Ketika kita mulai sepertinya harus mencoba. Ketika kita mencoba, kita mencoba, ternyata hal yang kita anggap ternyata itu adalah sesuatu yang spesial, ternyata Biasa aja. bagi dia itu ternyata hanya biasa aja. Tapi kita tuh udah terlanjur kayak kayaknya ini something special nih kayaknya. Something spesial. Ternyata enggak ternyata itu. Tapi ada yang menarik. Tadi Nathan bilang terbiasa, terus ada kata nyaman.
Kira-kira kamu yang membuat, kamu merasa nyaman dibuat sama perlakuannya dia. Itu dari kegiatan apa? Misalnya kayak waktu ada kerja kelompok kah? Atau mungkin lagi ada persekutuan bareng kah? Atau mungkin apa gitu? Apa yang bikin kamu nyaman sampai kamu rasa ini kah cinta itu gitu? Karena sering ketemu. Oh, Sekelas berarti. oh kata Reno Iya. sekelas. Sedikit lagi. Ini udah spesifik kan? Udah mengerucut nama aja ini. nih. Ya, apa ini tadi? Apa yang bikin kamu nyaman sampai ternyata kamu udah merasa ini kah cinta? Ternyata bagi dia biasa aja gitu. Dari kegiatan apa gitu sampai bisa bikin kamu nyaman? Mungkin karena udah sering berinteraksi kan, terus dia responnya gimana ya, kayak membuat kita itu senang gitu. Akhirnya merasa bahwa wah, apakah ini kesempatan? Ya akhirnya ketika udah mulai didekati, ternyata dianya mulai nunjukin tanda-tanda penolakan. Iya. Berarti mungkin terkait sama pengalamannya Nathan bisa kita tarik ke pernyataan cintanya Sela, yaitu friendzone. Kamu pernah ngalamin? Biasa aja Sela, belum ditanya, mukamu udah sedih banget Sela. Kamu gimana kalau dia kan pernah nih cinta bertepuk sebelah tangan? Kamu bisa cerita juga nggak? Gimana pengalamanmu cinta bertepuk dua tangan? Enggak, gini dong jadinya, sebelah tangan. Oke, kalau Reno sih. Kalau siapa namanya? Nathan itu kan beranjak dari friendzone. Kalau saya versi yang lain aja ya. Boleh? Oke. Kayak banyak ya kayaknya. Iya, banyak sih, Kak. Versi yang lain. Kalau saya itu Kak, dari mata turun ke hati. Asik. Dari matamu ku mulai Jatuh cinta. Nah, agak mirip juga sih sebenarnya. Oh iya, nah. Ada versi lain. Jangan-jangan. Jangan. Terus? Oke, jadi ya dari mata turun ke hati. Apa nih Kak, ceritain dia ya? Boleh. Oh. Jadi permulaannya itu di lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola. Oke. Waktu itu Tunggu, waktu itu berapa tahun? Berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu berarti kamu tingkat 2. Tingkat 2. Oke, semakin mengerucut nih saudara-saudara. Terus Dia sedang bermain bola di lapangan hijau. wow. Yep. Kayaknya lapangan nggak jadi hijau pada saat itu ya. Jadi pink kayaknya. Pas dia mencetak gol itu langsung kayak bolanya tuh masuk ke sini. Jadinya tuh langsung kayak wow, keren banget nih cowok. Aduh, kayak, Tuhan apakah dia pas Tuhan, apakah dia hanya karena dia mencetak gol gitu. Terus. Singkat cerita sering bertemu dengan dia. Tapi kita tuh nggak ngomong-ngomongan Kak. Cuman bertemu, Papasan. pergi, bertemu, pergi. Oh, berarti nggak satu kelas? Enggak Kak. Oh, enggak. Satu angkatan? Enggak juga. Oh, enggak. Udah tamat? Belum juga. Oh, belum. Ada Tahun tingkat lah ini ya. lulus. Tahun Tahun- ini wisuda. Tahun ini wisuda. Tapi kita beda, apa namanya ya? Beda Mata sih. Ya, beda alma mater. Oh. Kok saya mikir ya? Kapan gue pernah ngundang pemain bola dari luar gitu? Oke, lanjut. Lanjut. Yes. Akhirnya Kak Febri mikir. Yes. Ya, itu Kak. Terus dia tuh orangnya rajin sekali. Rajin Rumahnya apa? kan rajin bekerja. Oke. Ya, kan saya suka cowok tuh yang rajin bekerja, cinta Tuhan kayak gitu. Terus Sebenarnya kita banget ya Nathan ya. Masalahnya kami dua nggak bisa main bola. Terus setiap kali keluar dari pintu asrama, saya selalu melihat dia di depan rumah. Wah. Tapi yang aku lihat itu cuman kakinya. Oke. Terus semakin penasaran lah, ini cowok siapa Iya. ya? Sebenarnya iya ya. Siapa? Terus setiap kali lihat dia, cuman berhadapan, habis itu dia pergi lagi. Tapi hati ini tuh udah langsung kayak jatuh hati sama dia. Hanya lewat tatapannya dia. Aduh. Berarti sempat eye contact. Cuman kontekan mata. Kontaknya gimana? Kontaknya gimana? Gini. Terus. Nggak tahu lah Kak, mungkin dia merasakan hal yang sama atau tidak. Sepertinya Oke. tidak sih Kak. Oke. Nah, disitulah mulai tumbuh benih-benih Cinta. cinta.
Oke. Iya, iya. Dan itulah yang ku bawa di dalam percakapanku bersama Tuhan tiap hari. Kalau Nathan kan sadar kalau perjuangannya itu kayak dianggap biasa aja. Kamu apa yang udah kamu lakuin dan apa yang bikin kamu sadar, oh ternyata aku kayaknya bukan dia nih kayaknya. Yang pertama doa, terus yang kedua ternyata dia udah punya pacar. Oh, oke. Sad girl ya. Oke. Minum dulu minum. Udah ya? Udah. Iya, teman-teman mungkin di rumah ada yang punya pengalaman kayak Nathan, ada juga yang punya pengalaman kayak Sela. Tapi mungkin aku bisa bilang kayaknya kita semua pernah mengalami itu ya. Jadi kayak kita mencintai orang yang kayaknya sulit kita gapai, atau juga kita mencintai kayaknya orang yang sulit atau mustahil untuk kita miliki. Oke, tapi terkait dengan pengertian cinta yang tadi mereka bilang, aku mau bacain satu pendapat. Ada yang bilang cinta itu permainan dua pihak. Keduanya bisa sama-sama menang atau bisa sama-sama kalah, atau justru salah satunya menang. Kalau salah satunya menang berarti salah satunya ada yang kalah. Nah, begitulah. Kalian pernah ngalamin nggak gimana rasanya kalian waktu menang? Berarti kalian menang nih maksudnya kalian berhasil mendapatkan cewek dan cowok yang kalian suka, atau juga pernah kalian mengalami rasa kalah. Sebenarnya aku udah sayang sama dia, udah suka sama dia, tapi aku gagal dapetin dia. Saya lagi masalah. Kayaknya kalah sih, Kak. Belum kayaknya. Kamu belum pernah pacaran? Apa udah kalah. Oh, udah sih, Kak, Udah. waktu SMA. Oh iya, terus gimana rasanya waktu kamu menang dalam artian kayak, oh ya aku berhasil nih, aku dapat orang yang aku sayang nih. Tapi waktu itu aku nggak sayang sih, Kak. Oh, Cuma oke. ikut-ikutan doang. Ikut-ikutan doang. Iya sih, Kak, ini jujur. Oke, terus waktu kalah gimana perasaan? Yang kalah, tanda kutip kalah itu ya? Biasa aja sih, Kak. Ada sedih sih. Tapi nggak terlarut dalam kesedihan. Itu sih, Kak. Oke. Dia kok emang orang-orang yang bertepuk sebelah tangan kesannya memang sedih begini ya kayaknya ya. Udah. Nathan gimana? Gimana perasaanmu waktu kamu berhasil mendapatkan sang pujaan hati, dan gimana rasanya ketika kamu pengen dapatkan dia tapi ternyata kamu kalah? Ya pasti yang pertama itu sepertinya saya tak pernah menang sepertinya. Aduh Tuhan, Nathan. Sama ya? Ya, sepertinya kalau menang kalah ini saya nggak pernah menang, kalah terus sebenarnya saya, Kak. Oh. Tapi kalau misalnya tanya perasaannya bagaimana, ya terima aja lah. Mungkin memang belum saatnya. Ya pikirnya hanya itu aja, ambil positifnya. Oke. Ambil positifnya. Yeah. Coba lagi. Coba lagi. Try again. Yeah. Oke, kalau tadi terkait dengan menang atau kalah terkait pasangan hidup, pacar dan sebagainya, sekarang aku mau bahas soal memilih. Setiap kita itu berhak memilih dong ya. Berhak memilih dan mungkin berhak juga untuk dipilih. Pernah nggak kalian salah pilih yang mengakibatkan kalian sakit banget karena ujung-ujungnya kalian kayak ngerasa aku lagi jatuh cinta sendirian nih. Misalnya kayak Nathan bilang aku lagi jatuh cinta sama perempuan ini tapi kok sakit ya? Apa aku salah pilih ya? Jangan-jangan bukan dia ini, tapi soalnya sakit banget. Tapi aku cinta sama dia. Gitu. Nathan gimana? Kalau salah pilih sih, aku kayaknya rasanya enggak sih sebenarnya. Kamu udah yakin maksudnya udah. kamu nggak pernah nyesal juga pernah mencintai dia walaupun bertepuk sebelah tangan gitu? Iya sih, kalau aku pribadinya sih ya gitu sih mereka. Tapi terus apa tadi tanya? Tadi kayak ngerasa kamu itu jatuh cinta sendirian gitu kan, tak terbalas nih. Gimana rasanya? Padahal aku tuh berhak memilih dan kayaknya aku layak juga untuk dipilih nih gitu. Ya tadi kan meskipun aku bilangnya kalau misalnya nggak salah pilih ya. Ya nggak salah pilih, tapi kalau masih tanya perasaan gimana tetap sedih juga, sakit hati juga. Pasti pernah ya. ada sakitnya juga ya? Pasti sih itu. Ya. Oke. Salah gimana salah? Kamu nggak menyesal pernah memilih dia sehingga memilih dia untuk jadi bahan doamu? Ya padahal ujung-ujungnya ya udah ternyata bertepuk sebelah tangan gitu. Enggak sih, Kak. Enggak nyesel. Karena itu memang pilihan saya. Tapi sakit. Sakit. Kan pilihan kita ya kita harus tanggung konsekuensinya dari pilihan kita kan. Ini menarik nih, kalian dua tahu sakit. Iya kan? Kalian dua tahu sakit. Tapi maksudnya kalian tetap kayak ini try again, masih gitu. Saya lagi gimana? Nyaman aja sih, Kak. Oh, nyaman. Oke. Mungkin kamu nyaman ketika lihat dia main bola, ketika lihat dia nyetak gol kamu nyaman gitu. Padahal kamu nggak bisa gapai dia, salah.
Ya udahlah, kalau udah sakit ya udahlah, yang penting aku suka nengok dia main bola gitu ya. Tapi itu sih cara saya untuk mencintai orang, nggak perlu dimiliki juga nggak apa-apa kok. Oh no, memang ada yang bilang cinta tak harus memiliki. Tapi aku nggak setuju sih, kalau namanya cinta kau harus memiliki dia. Berarti aku harus berjuang. Oke, iya, boleh. Nathan gimana Nathan? Kamu udah tahu sakit, tapi kamu masih terus coba, masih terus lagi berusaha, bahkan masih terus simpan rasa, pendam rasa. Kalau saya rasanya bahwa apa ya, selagi masih ada kesempatan, Selagi masih ada selagi masih ada kesempatan dan apa ya, istilahnya kayak mungkin dianya nggak berkesempatan, tapi ada suatu kondisi di mana bahwa ini seperti ini kesempatan, dia akan terus berjuang. Oke. Akan terus berjuang, ini juga akan terus berjuang. Kira-kira perjuangan bentuk apa? Dan ada pertanyaan dari sana, sampai kapan kalian mau berjuang? Kalau bisa sampai dapat. Ini the real man ini, the real man. Sebelum janur kuning melengkung, kejar terus gitu ya. Kamu sama juga? Sampai kapan? Kayaknya saya tahu sih Kak, potensi diri saya. Kalau saya capek ya udahlah Kak. Udah Tuhan. Kalau capek udah lah Tuhan ya, biar aja dia punya orang lain. Iya. Oke. Terus menurut kalian kalau kita jatuh cinta, cinta kita itu harus dibalas nggak sih? Sebenarnya sih kalau pemikirannya sepertinya harus sih, karena kan Iya, oke. diperjuangin kan. Oke. Tapi kadang ekspektasi nggak sesuai sama realita. Asik. Jadi ya meskipun kita memang ingin merekanya juga membalas, tapi kenyataannya tidak, ya sudah terima saja dulu. Apalah daya. Apalah daya. Tangan tak sampai. Ya. Oke. Menurut saya lah, cintamu sama abang itu harus dibalas nggak sih? Sebenarnya harus sih Kak. Tapi kalau misalnya enggak juga ya udah nggak apa-apa Kak. Kan pilihannya dia kan Kak. Oke. Tapi kerinduan terbesar sih harus dibalas. Harus. Tapi ini aku baru kepikiran, kalian mencintai seseorang dan oke, kita katakan cinta kalian tak terbalas atau bertepuk sebelah tangan. Tapi kalian pernah tahu atau sadar juga nggak sih kalau ternyata ada orang lain juga yang mencintai kalian dan kalian nggak sadar gitu loh. Salah. Kamu tahu nggak, ada ternyata yang mungkin di ruangan ini mungkin kan? Aduh Kak, sedih kali ya ampun. Ada tisu. Gimana Sela? Ada Kak. Ada ya? Dan kamu tahu itu? Terus kamu gimana ngerespon dia? Berarti kamu korban sekaligus pelaku ini ya, Sela? Iya Kak, aduh. Kan jangan diterusin. Dia nangis beneran loh. Aduh. Dia nangis beneran. Aku pikir gimmick. Dia nangis. Tisu. Ya, bukan. Kok jadi gini sih? Aduh, kok dia nangis? Aduh. Enggak sih Kak, rasa bersalah jadinya. Oh, rasa bersalah. Dia ada di sini, Salah. Ada Kak. Masih aktif dia ya? Masih aktif. Nathan gimana Nathan? Aku nggak tahu sih. Oh, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Mungkin karena hatimu udah terlalu fokus Mungkin udah terlalu fokus dan satu perempuan ini dan kamu nggak tahu kalau ternyata mungkin ada beberapa kayaknya Ya. yang kagum sama Nathan, suka. mungkin ya, tapi nggak tahu ini. Ya. Kamu masih ingin ini Salah. Aduh guys, kita ini di luar skenario ya, nggak tahu juga dia bakalan nangis. Oke, kami mau nyemil dulu, mau minum dan mau lap air mata Sela. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Oke teman-teman, kami udah nyemil, masih ada tisu di sini. Siapa tahu nanti Sela masih menangis atau Nathan atau aku yang menangis ya. Ya, kita masih mau lanjut. Aku mau baca dan bilang sesuatu nih sama teman-teman. Kalau kadang tuh kita nggak bisa ngerti dan nggak pernah tahu sebenarnya alasan semesta mempertemukan dua orang itu apa. Antara aku dengan kamu dipertemukan tuh tujuannya apa? Semesta, anak indie banget ya tuh, anak senja banget ya. Oke, sampai ada pernyataan bahwa jatuh cinta itu harus pintar. Karena yang kayak tadi aku bilang, kita nggak tahu tujuannya Tuhan mempertemukan kita itu dengan orang lain apa, mungkin nanti tahunya berikutnya. Sampai ada istilah jatuh cinta harus pintar dan ada yang diperhadapkan sama kita mencintai orang yang sulit kita gapai. Nah, terkait pernyataan atau pertanyaan aku yang tadi, kalian pernah kalah? Kalian pernah gagal mencintai orang dan ternyata
cinta kalian tak dibalas. Apa aku bisa bilang kalau kalian termasuk orang yang bodoh? Karena jatuh cinta harus pintar kan katanya. Gimana Sela? Atau kamu setuju nggak dengan pernyataan itu? Jatuh cinta itu harus pintar gitu. Walaupun kata Agnesmo, cinta kadang tak ada logika. Setelah dipikir-pikir saya sedikit setuju. Karena capek juga sih Kak. Kalau misalnya sesuatu kita gapai tapi kayak udah nggak tahu caranya gimana, udah rasanya capek. Ya nggak usah dipaksa gitu. Tapi Yaudah. masih aja. Kalau misalnya potensimu udah cuman segitu ya udahlah. Cukup. Mundur. Gak usah alon-alon. dipaksa. Harusnya. Sebelum harusnya seperti Tapi itu. nyatanya. Tapi nyatanya enggak. Oke. Ya berarti aku termasuk orang. Jadi dalam hal ini Sela termasuk orang yang bodoh. Karena jatuh cinta harus pintar. Kamu kan Iya. setuju kan sama itu kan? Menurut Nathan gimana? Oh, saya sangat setuju dengan Sangat statement setuju. itu, ya. Berarti Nathan termasuk orang yang Memang bodoh. Tapi ya memang karena kan memang kalau pintar kan kita harus pintar memilih kan. Kita tuh Iya. harus tahu kalau misalnya emang nggak bisa ya udah mundur aja kan. Cari orang yang memang benar-benar suka sama kita. Tapi kita tetap milih orang yang dia memang jelas-jelas nggak mau sama kita tapi kita perjuangin ya memang kita bisa ya saya setuju sih dan ya memang bodoh karena memang cinta itu ya karena memang pada saatnya cinta itu memang membutakan memang. love is blind ya. Love is blind. Oke. Tapi sekian banyaknya orang di dunia ini yang imut-imut, yang ganteng, menggemaskan, yang cantik, yang perhatian, banyak. Kenapa kalian kok aku tanya kenapa ya, itu urusan hati mereka. Maksudnya salah nggak menurut kalian apa ya? Aku pun bingung mengkalimatkan supaya mereka tuh nggak terkesan bodoh. Tapi menurut kalian dari sekian banyaknya orang di dunia ini yang kayak tadi aku bilang tanpa kalian sadari pun mungkin ada juga yang suka sama kalian. Tapi nyatanya kalian menyerahkan semua energi, hati, waktu, perhatian, bahkan mungkin aku nggak tahu apa yang udah Nathan kasih sama perempuan itu dan apa yang udah Sela kasih sama laki-laki itu. Salahkah mencintai orang yang kita udah tahu ini nggak bisa kita miliki? Menurut Nathan deh. Kalau dibilang salah juga gimana ya bilangnya? Sebenarnya harusnya salah sih sebenarnya juga kan. Untuk apa kita mencintai orang yang sebenarnya nggak mencintai kita? Tapi hati ini juga nggak bisa diajak kompromi gitu iya, Nathan ya. tapi namanya juga perasaan kan memang. Ketika kita udah terikat nih apa ya? Istilah ya memang udah terikat nih kan. Kita udah kayak terpaku lah, udah terpaku Oke. sama orang yang sebenarnya kita suka itu. Untuk melepaskannya kadang itu harus apa ya? Harus ada pengorbanan sih menurut. Mungkin lebih sakit perjuangan melepas daripada perjuangan bertahan. Kalau menurut aku sih iya sih. Oh oke. Jadi mending aku berjuang bertahan daripada aku berjuang untuk melepas dia gitu ya. Iya, tapi mungkin ketika setiap manusia kan punya batasan kan. Iya. Jadi mungkin ketika sudah sampai batasnya ya mau nggak mau memang harus dilepas sih memang sebenarnya. Oke. Menurut saya lah. Ibit. Ibit. Beda dong, es perempuan. Oke. Kalau menurut saya ya hampir 11-12 sih sama Nathan. Apa tadi Kak ya? Aku lupa aku. Kamu kan oke, kamu tadi sepakat kalau kamu dalam hal ini adalah bodoh. Iya. Mencintai orang yang sebenarnya nggak bisa kamu gapai. Tapi menurut saya lah salah nggak mencintai orang yang mencintai abang itu. Aku tahu dia udah punya pacar, tapi aku tetap mencintai dia. Salah nggak? Ya sebenarnya sih Lah, walaupun kamu bilang sorry ya, walaupun kamu bilang aku mencintai dia, tapi aku nggak apa-apa, aku nggak memiliki dia. Nah ini gimana ya? Ini kan kayak ada ambiguitas asik. Harus diperlukan sikap etis Kristen dalam meninjau masalah. Gimana Sela? diambil sisi positifnya aja sih Kak. Dari kejadian itu saya belajar untuk setia mendoakan orang. Oke. Tuh. Terus itu aja. Setia mendoakan orang. Ini lagi-lagi sorry ya Sela ya. Kamu udah tahu dia udah punya cewek pacar. Tapi kamu masih terus saja mendoakan dia. Kira-kira Tuhan dengar doa kamu nggak sih? Kira-kira apa yang kamu tuntut dari Tuhan, dari doa-doamu itu? Kalau kamu nuntut dia putus sama ceweknya, apa kamu nggak terlalu jahat juga, Sela? Jahat sih Kak. Jahat kan? Iya, tapi kembali lagi sih Kak. Oke, apa Sela?
berjuang, tapi ya udahlah sama kayak Nathan lah. Harus tahu Tahu batasan. tahu batasan. Oke. Ya sebenarnya itu penting sih Kak, tahu batasan. Heeh. Karena ya itu sih, kita kayak tadi membuang waktu juga, buang Benar. tenaga. Benar. Terus ya juga sih, kan ada yang nunggu kita di belakang. Nunggu kita di belakang. Siapa tahu pun dia di depan kamu tapi kamu nggak lihat. Oh iya juga sih Kak. Terbayang sama cetakan gol abang itu gitu loh. Padahal udah ada di depan kamu nih misalnya. Tapi itu Kak, poin pentingnya kita harus tahu batasan sih. Tahu batasan. Iya, sampai mana kita berjuang dan sampai mana kita bisa menggapai dia. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa menggapai Ya sampai udahlah sini ya. ya udahlah. Oke. Gak usah buang-buang tenaga dan waktu. Serahkan aja sama Tuhan. Oke. Kalau memang dia, Tuhan pasti kasih. Kalau enggak ya udah. Udah. Mungkin yang lain. Kalau dia nggak, kalau bukan dia nggak apa-apa Tuhan, tapi kalau bisa dia ya Tuhan Iya. gitu. Tapi ini aku penasaran nih, apa sih yang bikin, maksudnya aku tuh pernah terjebak juga antara cinta yang cinta atau kagum. Kayak misalnya Sela sama abang itu, kamu kagum ketika dia main bola. Apakah ketika dia udah nggak main bola, kagummu itu, cintamu itu tetap ada? Atau apa yang bikin kamu, oke, karena dia main bola atau mungkin ada hal lain gitu. Terus kamu bisa simpulkan nggak, ini perasaan ini benar-benar cinta, sayang yang ingin memiliki dia, atau hanya sekedar kagum? Sela. Awalnya sih saya pikir cinta sih Kak. Oke. Cuman semakin kesini ternyata kita beda visi dan misi. Oke. Jadi kayaknya yang cinta yang Tuhan mau kan harus sevisi semisi kayak gitu kan Kak. Yang mendukung pelayanan Iya, gitu. seperti itu. Jadi mungkin kesimpulannya saya cuma terobsesi sama tendangan bolanya. Jadi untuk teman-teman laki-laki di luar sana yang suka main bola dan ada Sela, hati-hati mungkin kamu sedang dilihat itu. Apalagi ini lagi PPI Cup kan. Siapa tahu masih ada dia. Oh. Sudah. Iya. Berarti Sela bisa simpulkan kalau ternyata selama ini saya hanya kagum sama abang itu. Iya. Tapi kalau bisa memiliki juga gitu. Ya kalau bisa. Kalau Tuhan kehendaki loh Kak. Amin amin. Nathan gimana? Sejauh ini menurut kamu, apakah kamu bisa simpulkan sampai kamu bertahan, sampai kamu coba lagi dan berjuang segala macam, kamu tuh hanya sebatas, bukan hanya, kamu tuh kagum sama pribadi ini, sosok perempuan ini, atau kamu bisa berani bilang kalau aku memang benar-benar mencintai dia, Bang? Gimana jawabnya ya? Gimana Nathan? Nggak tahu. Sebenarnya kalau kagum, gimana ya Kak? Saya kagum sama beberapa orang sih sebenarnya. Oke, kalau bicara kagum. Kalau saya bicara kagum, Oke. ya sebenarnya juga sampai tahap juga sebenarnya pengen memiliki juga sih sebenarnya. Oke. Tapi ya gimana ya? Mungkin yang aku lupa pertanyaan tadi. Sampai saya juga lupa ya. Jadi saya nanya apa sih lah? Aku juga lupa. Jadi antara kagum dengan kamu benar-benar yakin ini cinta atau hanya sekedar kagum, gimana? Sama perempuan yang satu yang kamu bilang udah terpaku ini loh Nathan. Iya. Gimana ya? Aku juga sebenarnya agak bingung juga sih jawabnya. Memang gimana. cinta itu bingung Nathan. Iya, memang ribet sih. ya. Complicated memang. Complicated. Jujurly. Jujurly. Jadi kalau boleh tahu lagi nih, apa yang bikin kamu benar-benar terpaku sama perempuan ini? Kalau aku mau jujur sih, aku juga sebenarnya nggak tahu juga. Emang cinta senjelimet itu ya? Iya. Kayak tiba-tiba langsung kayak ada rasa aja begitu. Oh, oke. Sebenarnya juga agak mirip juga sama kasih sebenarnya dari mata turun ke hati juga sih Oke, sebenarnya. dari eye contact gitu ya. Eye contact, seru. Karena juga sering ketemu gitu. Ya, Nggak ada alasan yang konkret kenapa Nggak ada saya bisa alasan, terpaku sama dia, Bang, gitu ya. Oke. Berarti kalian berdua ini bisa, dia tahu kamu suka sama dia? bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Dia tahu abang itu suka sama kau suka sama abang itu? Dia tahu. Oh, dia tahu. Tapi kok mukaku sedih ya? Tahu nggak? Tahu. Oke, dia tahu ya. Tahu. Dia tahu kalian suka sama dia, tapi satu sisi kalian juga tahu kalau dia nggak suka sama kalian. Berarti dibutuhkan perjuangan dan bertahan. Sejauh pengalaman kalian, seberapa lama kalian bertahan dan seberapa kuat kalian bertahan? Kau tahu dia punya pacar? Dia udah punya pacar belum? Setahu saya sih belum sih Kak. Belum. Tapi kau nggak bisa gapai dia. Seberapa ngeri pertahananmu itu, Nathan? Ya kalau aku sih aku mundur alon-alon ya.
Ya karena udah tahu kan itu nggak ada. Udah 3 tahun. Wow, Lama juga ya. lama Nathan. Ya, Ya bagi aku ya seorang mungkin nggak tahu ya laki-laki kebanyakan. Kalau kita kan laki-laki kayak masih ada cewek lain misalnya gitu. Kau bertahan sampai 3 tahun, ngeri sih. Terus 3 tahun itu bentuk pertahananmu gimana Nathan? ya tabah. Tabah. Sabar. Ya makanya itu sih Kak. Soalnya kan mungkin karena sering lihat kan juga begitu. Jadi kayak pasti kadang-kadang ada aja kayak kesempatan gitu, tapi ternyata gagal terus gitu. Jadi ya begitu terus ya. Jadi siklusnya gitu-gitu aja itu. Jadi Selama 3 tahun ini? jalan terus tiba-tiba kira-kira kesempatan, nyata enggak, gagal. Biasa lagi, ada lagi kayak begitu terus. Jadi kayak seperti lingkaran tak berbatas. Kamu nggak niat buka hati ke yang lain gitu? Kan kamu bilang tadi kamu mengagumi beberapa perempuan lah ya. Iya. Kamu mengagumi beberapa perempuan. Tapi kenapa kamu hanya terpaku kepada satu perempuan ini sampai kalaupun udah 3 tahun terus dain segala macam, tapi kamu masih terus bertahan gitu? Nggak niat buka hati gitu? Sebenarnya niat sih Kak sebenarnya. Tapi ya gimana ya? Mungkin tunggu yang lain tuh kira-kira mereka benar-benar mau nggak sih sama aku? Oh Nathan. Karena kan nggak tahu kan juga Iya, kita kan, iya, aku kan, iya. saya kan nggak tahu. Jadi kalau misalnya emang ya yang lain, Bisa nomornya dibawain ya? Iya. Kamu tahu kemampuan dan batas kesabaran dirimu. Kira-kira kalau memang sampai begini terus, mau sampai kapan? sampai kapan? Sampai ketika dia mengatakan tidak. Oh, berarti sejauh ini belum? Belum. Kenapa mereka agak kaget ya? Mereka agak kaget. Jadi tolong kamu perempuan yang sana bilang tidak sama Nathan. Gitu ya. Jangan. Biar dia berhenti. Enggak bercanda itu biar aja jadi pertarungannya Nathan sendiri ya. Tapi tepuk tangan dulu dong untuk Nathan dong, luar biasa. 3 tahun. 3 tahun dalam memperjuangkan cintanya. Oke, Sela, gimana? Kurang lebih sama, Kak. 3 tahun juga? Tahun 2020, 21, 22, 23, 3 tahun. 3 tahun. Iya. Terus gimana bentuk pertahanan? 3 tahun ini kamu sering lihat dia main bola lagi? Enggak sih, Kak. Udah enggak. Ya, bentuk pertahanannya Sakit nggak sih? kayak Tuhan kalau bukan dia kirimkan orang lain. Oke. Tapi kalau bisa dia. Kalau bisa dia. Tapi untuk saat ini tuh kayak belum ada saya jatuh cinta sama orang lain gitu loh, Kak. Hanya dia. Iya, Hanya gitu. dia. Jadi kalau misalnya nanti bukan dia, kalau ketemu sama orang lain, jatuh hatinya sama orang lain. Oh gitu. Itulah. Ya. Sakit nggak kamu nahan 3 tahun itu, Sela? Enggak juga sih. Tapi kamu bilang, tapi makanya menurut aku Sela ini hanya sebatas kagum nggak sih? Kayaknya sih. Ya udahlah. Tapi balik ke sama pernyataan atau pertanyaan Nathan tadi. Kamu tahu kan kemampuan dan batasan dirimu. Kalau misalnya kenyataannya kayak gini terus, sampai kapan kamu bertahan? Kalau Nathan tadi sampai dia bilang tidak, dia udah punya cewek, kamu masih terus aja ngebet gitu. Sampai kapan kamu bertahan, Sela? Sampai Tuhan bilang bukan dia. Oh, oke. Kalau Tuhan udah bilang kita udah ini. Tuhan turun langsung. Iya, harus Tuhan langsung ngomong sama dia. Oke. Oke, next ya teman-teman ya. Ya ini udah. Kira-kira menurut kalian berdua, ini lepas boleh dari pengalaman sendiri, boleh dari pengalaman orang lain, apa sih akibat-akibat yang bisa timbul yang kalian rasakan ketika cinta kalian tak terbalas? Ketika kalian hanya merasakan kalau kalian itu mencintai dia sendirian, dia nggak mencintai kalian, akibatnya itu apa? Sela dulu deh. Ya, tapi saya nggak pernah sampai kayak yang sedih terlalu berlebihan apa segala macam, nggak pernah. Karena apa? Karena dari dulu tuh mama saya selalu ngajarin saya untuk kayak kita kalau mencintai laki-laki itu sebelum mencintai laki-laki kita tuh harus kayak mencintai Tuhan terlebih dahulu begitu. Jadi itu kalau menurut saya itu obat supaya saya tuh tidak terlalu sakit hati begitu. Jadi kayak selain dia ada Tuhan kayak gitu. Jadi berjuang terus kayak yang sedih sampai terlalu berlebihan sampai kayak itu nggak pernah sih, Kak. Nggak pernah. Iya. Sejauh ini kamu mencintai orang ya tulus, kalaupun
misalnya kayak gini kasusnya ada tertolak lah ya, Iya. atau tak terbalas, ya udahlah gitu ya, karena masih ada Tuhan gitu. Iya. Oke. Jadi pengalaman itu kayak sebagai pembelajaran hidup aja gitu Kak. Oke. Udah. Itu. Nathan? Ya pasti perasaan pasti sakit hati ya pasti itu. Ya, tapi kalau misalnya kalau saya pribadinya sih saya sih sebenarnya biasa aja sih sebenarnya Kak. Meskipun emang katanya bahwa saya ini kayak wah berjuang kali ini kan udah 3 tahun apalah berjuang bagaimana. Tapi kalau misalnya emang misalkan pada sampailah titik dimana ketika dia yang bilang tidak. Oke, ya udah. Nggak sampai kayak aduh sampai kayak galau kan begitu, nggak sampai sih gitu. Karena saya tuh pernah baca, saya tuh ada baca quotes kan. Jadi di quotes itu dituliskan bahwa ketika ada seseorang yang membuat kamu jatuh, kamu harus ingat bahwa ada Tuhan, ada keluarga yang akan terus membangkitkan kamu. Itu sih ya. Jadi ya ketika memang pada saatnya memang ada saat dimana memang harus berhenti, ya oke, saya terima apapun yang terjadi, ya udah terima aja lah gitu. Ya gitu aja sih. Oke. Ya, saya lah sama Nathan. Minggu lalu aku udah tanya juga sama bintang tamu narasumber kita ya soal masih Valentine Edition. Tanya soal sistem di I3, model pacaran di I3 harus tingkat 3 dulu, harus mendoakan dan sejenisnya dan sebagainya lah ya. Sesetuju apa kalian sama sistem dan model ini? Dan menurut aku sih baik. Nanti menurut kalian bagaimana, kalian bilang. Terus gimana pengaruhnya ke kisah cinta kalian yang bisa kita katakan karena temanya tentang one-sided love, gimana pengaruhnya sama cinta bertepuk sebelah tangan? Contohnya gini, aku pernah punya cerita dulu sih senior. Jadi dia mendoakan satu perempuan dan ternyata dia cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi waktu ditanya kenapa kamu lapor sama laki-laki ini, ternyata katanya kamu nggak nyatakan. Kayak istilahnya kayak kamu telat nyatain, jadi kayak udah keburu duluan gitu sama orang. Nah, tapi kan aku ngikutin peraturan dan sebagainya, jadi ada fenomena begitu. Saya lagi gimana? Sesetuju apa kamu sama sistem pacaran di tempat kita ini, dan gimana pengaruhnya sama kamu yang mencintai dan dan kamu pernah mendapatkan pengalaman cintamu bertepuk sebelah tangan? Saya dulu. Kalau saya setuju dengan peraturan yang ada. Karena baik. Oke. Yang kedua itu, kalau melalui kasus yang tadi yang kakak bilang itu menurut saya tergantung pribadinya sih Kak. Okay. Kalau benar-benar dia mencintai dengan tulus, ya pasti dia akan nunggu sih. Tapi kalau misalnya dia udah lapor dengan yang lain, terus dia mengungkapkan kata-kata yang tadi kan kayak apaan sih kok gitu ya? Iya. Jadi kalimat-kalimat yang melemahkan. Jadi sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing sih Kak. Oke. Nathan gimana? Ya kalau saya sih setuju sih sebenarnya dengan sistemnya ya, sistem I3 itu, karena harus doakan, kemudian juga harus lapor gitu. Ya memang kita itu harus mendoakan pasangan kita sih ya, memang kita berusaha, tapi juga tentu pasti kita harus lihat bahwa apakah memang ini dari Tuhan atau memang tidak gitu. Ya kalau misalnya dari Tuhan ya pasti akan jadi kok gitu kalau punya saya. Terus kalau misalnya juga memang soal lapor gitu, saya juga setuju sih, karena ya ini juga konsep saya sebenarnya, makanya kenapa masih bertahan juga, kenapa masih jomblo juga istilahnya. Oh iya oke. Itu karena saya itu pengen ketika dapat satu kali ya udah itu sampai seumur hidup. Oke. Itu Iya. jadi kalau misalnya pakai sistem I3 cocok sih saya dengan kayak pola pikir saya yang harus satu kali dapat itu langsung. Misalnya kalau misalnya emang kejadiannya lah mungkin misalkan nih udah diterima nih terus lapor, ya kalau bisa ya dia aja gitu sampai tua sampai mati ya, gitu lah. Ya itulah. Iya benar. Iya. Ah. Oke, kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Biasa ya kita harus kasih pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin kalian berdua tidak pernah merasakan sakit. Mungkin kayak Nathan sakit hati tapi nggak sampai galau brutal yang kayak tadi aku bilang. Saya juga nggak sampai. Tapi kita nggak tahu teman-teman di luar mungkin ada yang galaunya sampai
ada kan kasus yang beberapa kalau kita baca di TikTok, kita tonton di Instagram juga, ada yang sampai mau bunuh diri karena cintanya ditolak. Ada yang terakhir, kalian baca nggak sih yang laki-laki dari India, ya kan, dia datang ke Indonesia, udah bawa sekian puluh juta, ternyata nyampe di Indonesia cintanya ditolak. Padahal udah, aku lupa 50-an juta kah? Ya lepas dari ini hoax apa enggak, tapi ada kasus yang seperti itu ternyata. Nah, kalian kasih pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi galau berat karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta teman kan gini ya. Ada yang lagi galau berat karena cintanya bertepuk sebelah tangan, kayak Sheila dan Nathan. Iya. Ada juga yang lagi berjuang untuk cintanya, kayak Nathan tadi. Atau ada juga, oh enggak, ini yang terakhir, kalian kasih pesan untuk doi yang mungkin sekarang sedang menyia-nyiakan atau pernah menyia-nyiakan cinta kalian. Jadi ada 3 pesan ya. Siapa duluan nih? Kalian dua, siapa duluan? Arsut. Oke, Nathan dulu deh. Saya menghargai senior, mending ke Oke, silakan Nathan. Ayo Nathan deh. Ya. Pesan buat teman-teman yang sedang gabrut, galau brutal. Ya, mungkin memang kalian sedih, tapi kalian harus ingat di dunia ini tuh ada banyak kok, ya. Tapi nggak cocok sebenarnya nggak sinkron dengan saya. Saya kasih pesan begitu, tapi saya ini nggak laku. Saya juga. Siapa tahu pesan-pesanmu ini nyantol ke kau juga kan, Nathan, kita nggak tahu. Ya, kalau mungkin pesan buat teman-teman yang sedang galau karena mungkin cintanya bertepuk sebelah tangan. Kita sama. Ya, kita sebenarnya senasib saya. Nah, tapi bukan cara kita meresponnya aja sih. Ya, kalau misalnya emang nggak bisa, ya udah, masih ada kok yang lain. Ya. Ingat, gitu. Ya. Sekarang yang lagi berjuang. Kalau yang lagi berjuang, ya kita sama-sama juga. Oke. Ya, berjuanglah sampai dimana kalian rasa inilah batas kalian untuk mencintai dia. Dan ketika sampai di batas itu, jika memang tidak bisa, jangan dipaksa. Jangan dipaksa bila semua Oke. Terus apa terakhir ini? Untuk doi yang mungkin sekarang sedang entah sadar atau tidak sadar sedang menyanyiakan perasaan seorang Nathan Karamoy. Kesempatanmu, Tan. Kesempatanmu, Tan. Di mana lagi, Tan? Gak usah sebut nama. Ya, untuk kamu ya, yang sedang diperjuangin. Kamu bebas memilih pasangan kamu siapa, ya kan? Tapi jika kamu merasa bahwa nggak ada lagi yang mencintaimu, masih ada aku. Aduh. Ini dia yang punya kisah, kita yang galau ya. Kita yang sedih lah, saudara. Aduh. Ketika nggak ada orang lagi yang mencintaimu, ada aku yang terus mencintaimu. Asli, itu quote by Nathan banget sih itu. Quote of the day. Parah sih. S1. Lepas sarjana aku ini tuh. Udah deh. Sudah, untuk Ya. doi sudah ya. Ya. Iya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Nathan, luar biasa. Untuk Sheila. Ayo. Yang pertama, Untuk teman-teman yang galau, yang sedang berjuang, dan untuk doi yang pernah menyanyiakan perasaan seorang Sheila. buat teman-teman yang lagi galau, yang pertama yang harus teman-teman tahu adalah simpan Tuhan dulu dalam hati sebelum mencintai orang lain. Gitu. Terus yang kedua, untuk apa, Kak? Teman-teman yang lagi berjuang. Oh, teman-teman yang lagi berjuang, tetap berjuang. Kita sama-sama berjuang soalnya. Oke. Dan buat si doi, ketahuilah bahwa aku dan Tuhan akan selalu mengasihimu. Iya. Oke. Sudah? Dah. Ya pokoknya Sheila sebelum janur kuning melengkung, kau sikat aja. Kau sikat aja pula aku bilang ya. Sudah, Dek? Sudah. Oke, teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara kita di malam hari ini. Kami bertiga berharap kalian semua diberkati dengan pengalaman ataupun kesaksian dari Sheila dan juga Nathan.
Untuk teman-teman di luar yang kayak tadi Nathan dan Sela bilang yang sedang galau dan mungkin sedih karena cintanya bertepuk sebelah tangan, ya kayak Nathan bilang, kalian sama loh. Tapi yang penting adalah aku mau bilang kalau kita pernah ngalamin cinta bertepuk sebelah tangan dengan sesama kita, tema ini membawa aku pribadi untuk merefleksikan kembali bagaimana cinta kita sama Tuhan. Jadi kalau cintanya yang udah sampai mati di kayu salib, cintanya yang udah sampai dia turun ke dunia jadi manusia dan mati di kayu salib menebus dosa kita sebegitu besarnya, dan ternyata kita tidak mencintai dia pun sebegitu besarnya, kita bisa katakan cintanya Tuhan juga sedang bertepuk sebelah tangan. Ini pengandaian aja ya. Jadi kalau kita tahu cinta bertepuk sebelah tangan itu sakit, kita juga harus merefleksikan bagaimana selama ini cinta kita sama Tuhan. Tuhan yang udah begitu mencintai kita, apakah kita sudah ada memberi waktu untuk Tuhan, memberi tenaga untuk pelayanan, memberi duit untuk pelayanan, memberi semua talenta untuk pelayanan, sudahkah? Atau belum? Jangan kayak, aku setuju dengan pernyataannya Sela, cari dulu kerajaan Allah. Kalau itu kita cari dulu, itu yang pertama, nanti Tuhan tambah-tambahkan, termasuk soal pasangan hidup. Cintanya Tuhan begitu luar biasa untuk kita. Cintanya Tuhan udah begitu besar untuk kita. Tapi kadang kita juga luar biasa menjauh dari dia, seolah-olah kita nggak perlu dia. Seolah-olah kita bisa mencintai Tuhan lain, Allah lain, yaitu dengan kesibukan kita, sekolah kita, bahkan apapun yang bikin kita menjauh dari dia. Tuhan udah bilang nih, mari semua yang letih lesu datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi dengan keakuannya kita, aku bisa tanpa Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita udah bikin cintanya Tuhan bertepuk sebelah tangan. Kalau kita udah tahu kita sakit ketika cinta kita bertepuk sebelah tangan, kita harus refleksikan lagi gimana cinta kita sama Tuhan. Oke? Aku mau baca satu ayat firman Tuhan dari Matius 22:37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sesakit-sakitnya cinta bertepuk sebelah tangan, teman-teman, lebih sakit lagi ketika cinta kita sama Tuhan dikalahkan sama cinta kita sama dunia ini. Doa kami bertiga, bahkan semua teman-teman 9, biarlah cintanya Tuhan memenuhi hati kita semua. Oke? Kita udah ada di ujung banget, dan kita bersyukur ya untuk Nathan dan juga Sela, dan juga untuk semua teman-teman di luar sana yang kami nggak tahu bagaimana bentuk pergumulan kalian dalam mencintai seseorang, apakah sekarang sedang mengalami one-sided love ini, tapi yang pasti kayak kata Sela dan juga Nathan bilang, cintai Tuhan dulu, nanti yang lain-lainnya ditambah. Oke, tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang luar biasa. Kita akan menutup acara kita malam hari ini, perbincangan yang luar biasa. Kita mau berdoa ya, aku boleh minta Sela berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat setiap kami boleh sharing satu sama lain dari pengalaman cerita kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah pengalaman ini bisa menjadi berkat juga buat setiap teman-teman yang mendengar, dan bahkan menjadi berkat buat kehidupan kami masing-masing. Terima kasih buat pengalaman hidup bagi setiap pribadi kami, baik pengalaman dalam keluarga, perjalanan cinta, pengalaman hidup bersama Tuhan. Semua itu kami tahu bahwa di saat kami berjalan bersama Tuhan, semua atas seizin dan rencana Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami juga mendua hati, seringkali kami menyakiti hati Tuhan, kami seringkali meninggalkan Tuhan, dan mungkin kami sering mencintai hal-hal yang lain. Dan kami tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, hari ini biarlah ajari kami untuk selalu memprioritaskan Tuhan dan mencintai Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan memberkati kami dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman udah menyaksikan acara ini. Kalau kalian terberkati, bagikan ke semua orang yang mungkin sekarang lagi galau karena cintanya bertepuk sebelah tangan ya. Kita bertemu lagi di cemilan minggu depan. Terima kasih Sela, terima kasih Nathan, terima kasih semua teman-teman belakang layar. Tuhan memberkati kita. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.